Pada pagi ini kita lanjutkan ya kuliah kita tentang termodinamika. Sekarang masuk ke hukum ke-1 termodinamika. Jadi di kuliah sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya Q atau kalor itu ya. Di sini dituliskan sudah ada Q, di sini mudah muncul lagi kalor. Itu kita masih mengasumsikan bahwasanya tidak terjadi perubahan volume ya. Tidak terjadi perubahan volume di kuliah sebelumnya. Jadi kalor itu memang benar-benar energi internal ya, atau bisa dikatakan perubahan energi internal. Nah, di sini dikenalkan energi dalam atau internal energi, itu dituliskan di sini adalah energi yang bersumber dari dalam sistem. Ini bisa jadi karena gerakan atom yang molekul-molekulnya tadi akan membentuk gerakan kinetik ya, dia berotasi, dia bervibrasi, kemudian dia bergerak dengan acak begitu, sehingga dia akan punya tenaga kinetik di dalamnya dan tenaga potensial di dalamnya. Nah, tapi itu kedua tenaga tadi dikenal dengan energi internal atau internal energy ya. Nah, di sini di dalam kaitannya dengan termodinamika, jika pemuaian termal itu diabaikan, maka perubahan energi internal sama dengan Q. Ya, jadi di sini kita menganggap bahwasanya energi internal itu sama dengan Q jika tidak ada pemuaian termal. Jadi bendanya ya volumenya masih tetap seperti itu, tidak berubah ya. Jadi ini ada batasannya. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ini tentang kaitannya dengan usaha ya, keterkaitan antara kalor dan usaha, itu dicoba dia kaji dengan model semacam ini ya. Jadi di sini ada sebuah piston begitu katakanlah ya, sebuah piston. Kemudian di bawah piston tadi di sini ada pemanas. Yang pemanas tadi bisa diatur suhunya sehingga di sini diasumsikan suhunya bisa dijaga konstan begitu ya. Sehingga bisa dijaga konstan. Kemudian di dalamnya di sini diberi fluida ya. Kemudian di atas piston itu diberi lead shot ya, kayak gotri lah, bisa dibayangkan seperti gotri, bola-bola besi kecil-kecil itu ya yang dipasang di atasnya di sini. Sehingga kalau gotri ini saya tambahkan, maka akan ada gaya ke arah bawah ya. Ke arah bawah yang menekan piston ini tadi. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Nanti pengen dicari hubungan antara Q dan W yang nanti terkait dengan energi internal atau delta E-nya. Nah, gas dalam tabung terisolasi dengan suhu dapat dikontrol. Jadi di sini suhunya dijaga konstan. Kemudian piston diubah. Piston diubah itu otomatis kita tambahi lead shot ini ya. Kita tambahi sehingga pistonnya akan berubah. Maka volume gas akan berubah. Nah, dari sini kita akan mendapatkan usaha yang dilakukan oleh gas. Yaitu dV sama dengan FdS. F itu gaya ke bawahnya. Kemudian ds itu adalah jaraknya. F itu sama dengan P dikalikan A atau tekanan dikalikan luas permukaannya, sehingga kita akan mendapatkan dW sama dengan PdV. Jadi di sini bisa didapatkan perumusan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh gas itu merupakan fungsi tekanan yang ada di dalam gas itu tadi dikalikan dengan perubahan volumenya. Ya, jadi perubahan usaha yang dilakukan oleh gas itu sama dengan tekanan dikalikan perubahan volumenya. Karena ini D ya, sehingga kita bisa hitung W itu berupa integral. Ya, berupa integral karena V-nya ini berubahnya itu pelan-pelan ya. V itu kan berubahnya pelan-pelan volumenya. Jadi dari volume mula-mula kemudian dia berubah menjadi volume final itu pelan-pelan gitu. Jadi pakai integral ya. Walaupun begitu, kita bisa menuliskan W itu sama dengan integral PdV ya. Dengan dV tentu saja mulai dari V initial sampai V final. Jadi jumlahan kecil-kecil gitu ya, dV, perubahan dV. Dari sini dituliskan bahwasanya volume gas berubah
maka suhu dan tekanan sistem juga berubah pula. Nah, kalau kita sudah mendapatkan persamaan seperti di atas di sini nih, hubungan antara usaha dengan perubahan volume yang ada di dalam gas, maka kalau di dalam gas itu kalau saya punya volume yang berubah, itu mestinya suhunya bisa berubah, tekanannya juga bisa berubah, karena P dan dV ini biasanya saling terkait ya. Kalau untuk gas yang bebas itu P dan dV ini saling terkait ya. Saling ada keterkaitan gitu ya, tidak independen. Oke, nah dari sini kemudian dibuat sebuah cara menggambarkan ya. Cara menggambarkan di perubahan volume, kemudian tekanan dan usaha yang dilakukan. Ya, jadi dibuat sebuah cara menggambar yang dikenal dengan diagram PV. Diagram PV itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara P atau tekanan dan volume dari suatu gas. Ya. Digunakan jika tekanan dan volume diketahui untuk setiap langkah proses termodinamika. Jadi kalau volumenya kita tahu, kemudian tekanannya kita tahu, kita bisa menggambarkan diagram PV di sini tadi. Karena sekali lagi ya, P itu bisa berubah dan V juga bisa berubah. Ya. Dari sini, dari diagram PV ini, keadaan gas untuk setiap langkah itu bisa diplot dalam grafik seperti ini yang disebut sebagai diagram PV. Ya, jadi kalau V-nya itu bergerak dari kiri ke kanan, itu kan berarti volumenya bertambah ya. Volumenya bertambah berarti dV-nya itu positif. Karena dV itu kan V final dikurangi V initial. Ya, tetapi kalau dari I sampai F di sini itu pressure-nya itu berkurang. Ya, jadi pressure-nya itu dari I nilai tertentu kemudian berkurang menjadi F. Nah, tadi P-nya juga nilainya berkurang. Oke ya. Nah, dari sini dari diagram PV ini kita bisa memvisualisasi proses usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, proses visualisasi ini berbentuk lintasan seperti gambar warna hijau di sini ini. Panah warna hijau di sini ini, yang lintasan itu disebut sebagai path atau lintasan namanya ya, atau kurva ya, kurva diagram PV. Oke, jadi kalau di sini tuliskan kalau gas itu bergerak dari I ke F begini, maka dia memberikan kerja yang positif ya, karena dV-nya itu positif. Kalau P itu kan selalu positif ya. Kalau P pressure itu selalu positif, tetapi usaha itu bergantung dari besarnya dV atau perubahan volume. Kalau volume yang akhir itu lebih besar daripada volume initial, maka dV-nya adalah positif. Nah, lain halnya kalau panah ini saya balik, yang initial itu di sini, yang final itu di sini, maka dV-nya menjadi negatif. Maka W atau kerja yang ada itu menjadi negatif. Kira-kira semacam itu ya. Fungsi dari diagram PV ini. Nah, kemudian dari diagram PV itu bisa diambil beberapa contoh ya. I itu artinya adalah initial, yang F itu artinya adalah final. Ini ada A, B, C, D, E, F, beberapa jenis kurva ya atau path yang digambarkan dalam diagram PV. Untuk yang A itu yang sebelumnya tadi, jadi ini yang normal biasanya. Jadi kalau tekanannya itu semakin kecil, maka volumenya semakin besar. Ya. Jadi seperti ini, I dan F-nya bentuknya semacam ini, prosesnya itu semacam ini. Maka kita akan dapatkan W yang lebih besar daripada 0. Gitu ya. Kemudian yang untuk B di sini nih, prosesnya masih sama dengan titik initial dan final yang sama, tetapi path-nya itu saya ubah. Ini menjadi datar dulu, kemudian turun. Ini datar, kemudian turun. Ya. Dari I ke A, ini P-nya konstan. P-nya konstan, tetapi dV-nya tetap ya. dV-nya tetap sama dengan ini. Nah, tentu saja W-nya akan otomatis positif ya, karena dV-nya positif. Kemudian dari A ke F di sini ini, A ke F ini dV-nya sama dengan 0. Berarti kerjanya juga sama dengan 0, karena dV-nya sama dengan 0. Nah, jadi dalam sistem, dalam path yang semacam ini, itu dari I sampai A saja yang memberikan kerja.
Kemudian dari A sampai F tidak memberikan kerja. Hanya perubahan pressure saja. Hanya perubahan pressure saja. Kalau dilihat dari A dan B di sini, tentu saja jumlah kerjanya itu lebih besar yang B ini. Ya, karena setiap perubahan dV dia P-nya tetap tinggi. Kalau di sini setiap perubahan dV itu P-nya menjadi kecil. Jadi karena usaha sama dengan P dikalikan dV diintegralkan, maka bisa kita katakan usaha itu sama dengan yang diarsir warna orange ini. Yang diarsir warna orange, sehingga usaha yang ini mestinya akan lebih besar daripada usaha yang ini. Begitu ya, kira-kira semacam itu. Kemudian yang C itu misalkan kita balik ya, dari I itu menuju ke bawah sini dulu, kemudian mendatar menuju F. Ya, jadi titik A-nya itu ada di bawah sini nih ya, di bawah sini nih. I menuju ke A menuju ke F. Ya, tentu saja W-nya akan lebih kecil karena pada saat W bekerja atau DF ada, itu P-nya kecil ya, P-nya kecil. Kalau di sini tadi P-nya besar. Sehingga itu P dikalikan dV menjadi kecil atau kerjanya lebih kecil daripada yang di sini nih. Oke ya. Kemudian yang D ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan kontrol terhadap sistem yang kita pakai. Kita itu pengen usahanya itu gede apa kecil ya, gede atau kecil dengan melakukan kajian di diagram PV ini ya. Dengan melakukan kajian di diagram PV itu kita bisa melihat bagaimana kerja yang dihasilkan nantinya ya, karena kita bisa mengkontrol ini. Nah, kemudian kalau sebaliknya seperti saya sampaikan tadi, kalau F itu kembali ke I, otomatis dV-nya menjadi minus ya, maka W-nya akan kurang dari 0. Ya, besarnya usaha sama dengan ini. Kalau yang ini itu besarnya usaha itu positif, yang ini besarnya usaha itu negatif. Oke ya. Kemudian kalau saya buat sebuah siklus kombinasi antara yang A dengan E, maka didapatkan semacam ini. Yang ini pos usaha, yang sini lewat atas ya, lewat atas begini. Kemudian yang baliknya lagi lewat bawah. Nah, kita akan mendapatkan posisi initial dan final itu yang terus pada posisi yang sama. Ya, semacam siklus ya. Nah, ini nanti yang di minggu depan kita kaji sebagai salah satu mesin ya. Salah satu mesin itu kondisi PV-nya semacam ini. Nah, ini kita akan mendapatkan W-net yang positif. Nah, makanya mesin itu bisa bekerja karena dia menghasilkan W-net yang positif. Jadi dia bisa memberikan kerja pada sistem mekanik yang mendukungnya begitu ya. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian selanjutnya itu untuk kasus khusus dari hukum kelestarian tenaga, perubahan energi internal akan menghasilkan panas dan usaha. Jadi perubahan energi internal kalau volumenya tadi itu dibiarkan ya. Jadi benda tadi bisa berkembang atau bisa berubah volumenya, atau volume tadi berubah dalam sebuah pemanasan begitu, atau sebuah penambahan kalor atau pengurangan kalor, maka bisa kita kaitkan antara perubahan energi internal dengan panas dan usaha. Nah, jadi bisa dituliskan delta E atau segitiga E, perubahan energi internal, itu tidak hanya merupakan fungsi Q, tetapi juga merupakan fungsi W, yang rumusnya delta E internal sama dengan Q minus W. Yang ini menjadi hukum pertama dari termodinamika, bahwasanya perubahan energi internal itu sama dengan perubahan kalor yang terjadi di sistem itu dikurangi dengan perubahan usaha yang terjadi di sistem itu. Nah, di sini tanda minus atau plus ini bergantung dari volume gas yang mengembang atau terkompresi. Ya, kalau mengembang itu berarti kan dV-nya positif ya, berarti W-nya ini menjadi positif, maka ini menjadi minus. Kalau dV-nya negatif, W-nya menjadi negatif, ini menjadi positif. Kira-kira semacam itu. Energi internal dari sistem cenderung bertambah jika panas ditambahkan dalam sistem, dan cenderung akan berkurang jika sistem kehilangan panas ketika usaha dilakukan oleh sistem. Jadi ini sudah logis ya. Jadi energi internal itu akan bertambah kalau dia ditambahi panas ya, ditambahi kalor di situ. Tetapi ketika dia mengeluarkan dia mengeluarkan kalor untuk memberikan usaha, maka energi internalnya otomatis akan berkurang. Oke. Nah,
Jika usaha dilakukan pada sistem gas, maka kita akan mendapatkan delta E internal sama dengan Q dan V on. Ya, ini istilahnya adalah on. On itu berarti pada gas itu, pada gas tersebut ya. Jadi W yang bekerja pada gas tersebut. Energi internal dari sistem cenderung bertambah jika panas diserap oleh sistem dan ketika usaha positif dilakukan pada sistem. Dan cenderung akan berkurang jika sistem melepaskan panas atau usaha negatif dilakukan terhadap sistem. Ya, jadi kalau gas itu melakukan usaha, maka energi internalnya cenderung akan berkurang. Tapi ketika gas tadi itu diberikan usaha, maka energi internalnya akan cenderung bertambah. Kira-kira semacam itu. Ya. Kemudian ini masuk ke salah satu bahasan di Halliday adalah ekspansi bebas. Jadi di dalam kajian itu mengenal free expansion. Ya, free expansion itu istilahnya semacam ini. Jadi saya punya sebuah media yang saya isolasi ya. Saya isolasi begini ya, ada 2 chamber begitu. Chamber yang pertama ada isinya, isi gas, kemudian chamber yang kedua itu ruang vakum. Kemudian ya ini ada stopcock ya yang bisa dibuka dengan tiba-tiba. Nah, yang disebut sebagai ekspansi bebas atau free expansion itu ketika stopcock ini dibuka, itu gas yang ada di sebelah kiri itu langsung bergerak ke arah kanan. Tiba-tiba mengisi begitu. Tiba-tiba mengisi ya, tanpa tanpa ada turbulensi, tanpa ada lain-lain. Pokoknya tiba-tiba mengisi dengan kerapatan yang sama. Nah, ini disebut sebagai free expansion. Nah, ini biasanya digunakan sebagai kajian salah satu titik kajian yang sederhana begitu ya, yang terkait dengan perpindahan gas tapi tanpa melibatkan turbulensi dan sebagainya. Nah, dalam kondisi ini maka tidak ada transfer panas. Ya. Tidak ada transfer panas. Kemudian usaha yang dilakukan terhadap sistem sama dengan 0. Kemudian dari sini kita akan dapatkan energi internalnya sama dengan 0. Atau besarnya Q sama dengan besarnya W. Oke ya, kira-kira semacam itu. Q sama dengan W. Jadi kalau kita bisa membuat sistem semacam ini, maka besarnya Q yang ada di dalam sini ini akan tertransfer otomatis menjadi W. Besarnya sama, tidak ada energi yang hilang. Karena gesekannya tidak ada, sistemnya terisolasi sehingga panasnya tidak keluar. Semua Q yang dihasilkan di sistem ini akan berubah menjadi W. Oke ya, itu menjadi salah satu contoh, yaitu free expansion. Walaupun tidak ada sebenarnya ini, tapi ini merupakan contoh standar ya. Oke, Oke, kemudian bisa digunakan salah satu di dalam PV tadi kita lihat yang namanya adalah proses cyclic. Ya, proses cyclic itu adalah proses termodinamika di mana kondisinya pada titik yang sama, P dan V, ya, pada titik initial dan titik final ini akan terus berulang, ya. I ke F, F ke I akan terus berulang semacam itu. Ya, tentu saja proses ini tidak terisolasi, ya, sehingga P berubah, V juga berubah. Kemudian ada diagram PV yang diwakili oleh kurva tertutup. Oke, jadi ini energinya mungkin ya, energinya diwakili oleh usaha yang terjadi diwakili oleh kurva tertutup. Nah, di sini karena energi internalnya atau dengan kaitan tidak ada pengaruh dari sistem yang lain, atau bisa dikatakan mirip seperti free expansion tadi ya, jadi energi internalnya tidak berubah, maka akan didapatkan Q sama dengan minus W ya dalam sistem ini. Usaha total yang dilakukan terhadap sistem per siklus diberikan oleh luasan lintasan tertutup yang mewakili proses ini pada diagram PV. Oke, kemudian ada yang lain, suatu proses yang lain adalah proses adiabatik. Proses di mana tidak ada transfer energi panas yang masuk maupun yang keluar. Jadi di dalam sistem ini dibuat sebuah insulator begitu, di mana insulator ini bisa menjaga panas supaya tidak keluar. Nah, dari sehingga Q-nya akan sama dengan 0. Jadi tidak ada transfer panas kemana-mana. Ya. Transfer panasnya ya tetap saja
ada di, atau panasnya tetap ada di sini saja, sehingga Q-nya akan sama dengan 0. Oke, kalau dalam kondisi semacam ini, kita akan mendapatkan perubahan energi internal hanya murni akibat W ini saja, kerja yang diberikan oleh lead shot yang di atas ini. Energi internal akan berkurang ketika usaha positif dilakukan oleh sistem. Oke ya. Jadi mungkin tolong dipahami sekali lagi usaha yang positif dan negatif itu bagaimana, kalori yang positif dan negatif itu bagaimana, energi internal yang positif dan negatif itu bagaimana dalam sistem gas ini ya, gas dan kaitannya dengan usaha. Oke. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang lain yang dikenal dengan proses volume konstan atau konstan volume. Karena volumenya konstan, maka dV-nya akan sama dengan 0, sehingga W-nya otomatis juga akan sama dengan 0. Karena W itu kan integral dari P dV ya. Jadi dV-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan 0. Sehingga dalam proses volume konstan ini, itu perubahan energi internalnya sama dengan panas yang terjadi di dalamnya. Oke ya. Energi internal akan bertambah jika ada panas yang diserap oleh sistem. Energi internal akan berkurang jika ada panas yang dilepas oleh sistem. Ya, untuk volume konstan. Ini disebut sebagai proses isovolumetrik. Ya, jadi saya berusaha membuat sistem yang volumenya konstan. Seperti yang sebelumnya ya, kita membahas hanya Q saja, itu adalah proses yang volume konstan. Yang pada saat kita membahas tentang kalor itu ya, pada pertemuan kemarin. Nah, dari sini kita bisa mendapat rangkuman dari 4 keadaan khusus yang sering dikaji di dalam proses termodinamika. Yang pertama adalah proses adiabatik, di mana proses adiabatik itu Q sama dengan 0 ya, Q sama dengan 0 atau tidak ada perpindahan panas di sini nih. Kita akan mendapatkan perubahan energi internal sama dengan minus W. Kemudian kalau untuk proses yang konstan volume, maka W-nya sama dengan 0, karena dV-nya sama dengan 0, maka energi internalnya sama dengan Q. Kemudian untuk closed cycle, itu perubahan energi internalnya yang sama dengan 0, maka Q sama dengan W. Kemudian untuk free expansion, itu Q sama dengan W sama dengan 0. Tentu saja energi internalnya juga akan sama dengan 0. Jadi ini 4 proses yang ekstrim begitu ya, 4 proses ekstrim yang bisa didapatkan dari proses yang terjadi dalam gas ya. Ini proses-proses ekstrim. Kemudian proses-proses yang lain itu bisa dikenal, ada yang namanya proses isobarik ya. Isobarik itu mestinya tekanannya adalah konstan, tekanannya konstan, jadi P-nya konstan. Kalau kita lihat di diagram PV itu yang garisnya horizontal ya, bisa ke kiri atau bisa ke kanan, itu proses isobarik namanya. Dapat dicapai dengan kondisi piston bergerak bebas, berada dalam kondisi kesetimbangan antara gaya dari gas yang mendorong ke atas dengan berat piston atau gaya yang oleh atmosfer yang menekan piston itu tadi. Jadi piston bergerak dalam kondisi bebas dan tidak dikontrol ya, ini namanya proses isobarik, sehingga tekanan gas di dalamnya itu akan konstan. Dari sini usaha W sama dengan minus P dari V akhir dan V awal saja, karena dV-nya tidak perubahannya itu, dV-nya itu perubahannya linear ya, perubahannya linear antara V akhir dan V awal saja, dan P-nya tidak berubah. Oke ya, karena tekanannya konstan. Oke, jadi ini adalah proses isobarik ya. Proses isobarik itu usahanya sama dengan minus P di V akhir dan P awal. Kemudian proses isotermal ya. Proses isotermal itu pada suhu yang konstan. Jadi gambar-gambar semacam ini itu dijaga pada suhu konstan. Oke, ya. Tidak ada perubahan suhu atau delta E internalnya sama dengan 0 ya. Tidak ada perubahan suhu, delta E internalnya sama dengan 0. Konsekuensinya akan terjadi hiperbola ya, akan terjadi hiperbola atau PV sama dengan nRT, ini konstan, jadi kurvanya sama dengan hiperbola. P dan V ini saling terkait satu sama lain tergantung dari besarnya N, R, dan T-nya.
Karena T-nya konstan, jadi PV ini bentuknya otomatis akan hiperbola, gitu ya. Oke, ini adalah proses isotermal. Jadi gambar semacam ini bisa jadi merupakan salah satu proses isotermal. Oke. Kemudian ini contohnya, ini contoh dari beberapa sistem tadi. Diberikan 1 kg air dalam bentuk cair yang diubah ke bentuk uap air pada suhu 100 derajat Celcius dalam keadaan tekanan atmosfer standar. Volume air berubah dari keadaan awal yang berbentuk uap cair yaitu sekian menjadi 1,671 meter kubik ketika menjadi uap air. Berapa usaha yang dilakukan oleh sistem selama proses penguapan tadi? Ya, jadi tentu saja usaha yang dilakukan oleh sistem ya kita hitung pakai integral saja ya, W sama dengan integral P dV. Ya, P-nya itu di konstan begitu ya. Konstan P-nya 1, kemudian dV-nya yang perubahan volume tadi. Sehingga kita masukkan di sini seperti contoh di sini kita dapatkan nilainya. Oke ya, ini adalah perubahan. Kemudian berapa panas yang ditransfer selama proses penguapan ini terjadi? Kita proses panas yang terjadi ini kan hanya yang berubah menjadi uap ya, jadi langsung berubah menjadi uap saja. Jadi air menjadi uap ya, maka yang di sini yang dibutuhkan adalah vapor ya. Jadi specific heat ya untuk yang vapor. Jadi bukan untuk menaikkan suhu tetapi karena suhunya tadi sudah di set 100 derajat ya. Jadi Q yang terjadi adalah Q merubah fase saja. Jadi air menjadi gas. Dapatkan kira-kira semacam ini. Kemudian perubahan energi internalnya ya kita bisa hitung saja ya. Jadi Q dikurangi W didapatkan semacam ini, masih tersisa 2,09 megajoule. Oke ya. Energi dalam bertambah selama proses penguapan terjadi. Nah, jadi ketika kita membuat atau kita memanaskan dengan Q sebesar 2256 kilojoule ini untuk mengubah air menjadi uap, maka energi internal di dalam gas tadi akan bertambah ya sebesar 2 megajoule. Oke ya, hampir kurang dari ini ya mestinya ya. Nanti akan bertambah 2 megajoule saja. Jadi ini energi yang kita berikan, maka akan tersisa 2 megajoule di dalam sebagai energi internal di dalam uap itu tadi. Oke, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke mekanisme perpindahan panas. Itu kita mengenal ada 3 ya. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Oke, jadi konduksi itu kalau kita megang benda menjadi panas begitu ya. Misalkan kita megang besi yang kita panaskan ujungnya, maka panas akan merambat lewat besi. Nah, itu dikenal dengan konduksi. Ya, jadi bendanya tetap, tetapi hanya panasnya saja yang merambat. Oke. Kemudian kalau yang konveksi itu bendanya yang ikut bergerak. Ya, bendanya ikut bergerak. Benda panasnya tadi ikut bergerak kemana-mana begitu. Ini lebih complicated dibandingkan konduksi ya. Persamaannya juga lebih complicated karena bendanya ikut bergerak ya, material masanya itu ikut bergerak. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi itu biasanya perpindahan panas melewati udara biasanya ya, melewati udara yang bukan lewat media padat tetapi lewat udara, dikenal dengan radiasi. Jadi kalau ini adalah contoh gambarnya, kalau konduksi itu kalau kita megang pegangan panci ini tadi ya, jadi panas dari kompor ini akan merambat lewat aluminium di panci ini, kemudian akan merambat ke pegangan. Ini berarti rambatan panas itu lewat konduksi. Kemudian kalau air yang kita rebus itu dia bergerak, kemudian panasnya itu tercampur-campur di sini ini. Jadi panas itu berpindah karena perpindahan material ini namanya adalah konveksi. Kemudian panas yang dari kompor ini menuju ke luar itu dikenal dengan radiasi. Oke, kira-kira semacam ini penjelasan dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, biasanya dalam perhitungan itu hanya konduksi saja yang dikaji di dalam fisika dasar 1 ya. Untuk konveksi dan radiasi mungkin sedikit sekali. Perpindahan panas lewat konduksi. Nah, ini pertama kali transfer panas pada skala atomik. Pertukaran energi kinetik antar partikel itu dikaji dalam kajian mikroskopik
melalui proses tumbukan. Jadi bisa kalian bayangkan, kalau saya punya partikel yang saya panaskan, itu dia akan bergetar ya. Ya, getaran tadi akan mempengaruhi getaran di sampingnya. Partikel nanti akan bergetar dan menumbuk partikel di sampingnya juga ikut bergetar, menumbuk lagi di sampingnya ikut bergetar ya. Partikel tadi tetap di situ, stay di situ, tapi dia hanya bergetar saja. Seperti bunyi kemarin itu ya, seperti gelombang bunyi. Jadi partikelnya itu tetap di situ, tetapi hanya bergetar saja. Nah, ini bergetarnya karena diberi panas ya, diberi panas. Partikel yang berenergi kinetik lebih sedikit mendapatkan tambahan energi dari partikel yang berenergi lebih banyak. Jadi karena getaran tadi kan fungsi kecepatan ya, dia bergetar dengan kecepatan yang kalau dia lebih cepat maka energi kinetiknya lebih banyak, maka dia bisa mengalirkan energi kinetik tadi ke sampingnya ya, berupa kecepatannya menjadi lebih menularkan begitu ya. Jadi energi kinetiknya akan tertransferkan. Nah, laju perpindahan transfer panas bergantung dari jenis materi tentu saja. Ini hampir mirip seperti laju perambatan gelombang. Logam merupakan konduktor termal yang baik ya, karena adanya elektron bebas ya, di mana elektron bebas tadi mudah untuk bergerak ke sana kemari, sehingga dia mudah untuk terlepas ke sana kemari. Kemudian konduktor termal yang buruk contohnya adalah asbes, kertas, gas, kayu gitu ya. Kemudian konduksi terjadi karena adanya beda suhu ya, karena adanya beda suhu. Jadi kalau saya punya sebuah benda yang sini suhunya panas, ini suhunya dingin, maka di dalam benda tadi akan terjadi konduksi. Ya, akan terjadi konduksi atau akan terjadi perambatan panas lewat media konduksi, media padat biasanya. Ini contohnya ya, contohnya adalah semacam ini ya. Saya punya reservoir panas, kemudian di tengah-tengahnya ini ada benda, kemudian di sebelah kanannya ada reservoir dingin. Reservoir panas ini biasanya disebutkan sebagai suhunya adalah T high ya, T tinggi. Kemudian yang ini adalah T cold atau ini T hot, ini T cold ya, ini T panas, ini T dingin. Oke, nah jadi ketika saya punya daerah sebelah sini itu panas, sebelah sini itu dingin, maka akan ada panas yang mengalir dari panas ke dingin ini ya. Oke. Ini ya saya bacakan. Lempeng di samping, panas berpindah dari daerah reservoir panas yang suhunya tinggi menuju ke daerah reservoir rendah yang suhunya adalah rendah. Laju perpindahan panas itu diberikan oleh persamaan semacam ini. P sama dengan Q per delta T. Ya, jadi P itu adalah laju perpindahan panas, Q itu adalah besarnya panas atau kalor yang dipindahkan dibagi perubahan waktu. Jadi seberapa cepat ya kalor itu berpindah, seberapa cepat kalor itu berpindah. Nah, jadi di sini Q tadi bisa diubah menjadi K dikalikan A, dengan K itu adalah konduktivitas termal ya, konduktivitas termal namanya, kemudian A itu adalah luas penampang. Jadi Q itu nilainya itu bisa ada KA dt per dx ya, dikalikan dengan dot T ya. Jadi kita istilahkan laju tadi bisa diubah menjadi semacam ini. Jadi KA dt per dx, dt per dx ini adalah perubahan suhu sebagai fungsi jarak. Ya, perubahan suhu sebagai fungsi jarak. Jadi A di sini adalah luas tampang lintang yang terkena panas. Kemudian dt adalah perbedaan suhu, dx itu adalah jarak ya atau ketebalan lempeng, dan K ini adalah konduktivitas termal. Nah, tentu saja kalau dx-nya itu kecil, jaraknya tipis, maka P-nya akan jadi lebih tinggi ya. Perubahannya P-nya menjadi lebih tinggi. Kemudian kalau A-nya besar, itu P-nya juga akan lebih cepat panas begitu ya, lebih cepat mentransferkan panas. Kemudian kalau K-nya lebih besar atau konduktivitas termalnya lebih tinggi, maka lebih cepat mentransferkan panas. Nah, jadi kita harus membutuhkan sebuah material yang cepat mentransferkan panas. Jadi kalau kita merebus air begitu, kalau luas penampang panci yang kita panas itu jauh lebih lebar, maka panas akan cepat tertransfer ke air yang ada di dalam panci.
Kalau pancinya itu semakin tipis, maka dx-nya ini semakin kecil ya, maka akan semakin cepat panas tertransfer. Kalau pancinya semakin tebal ya panasnya tertransfer akan lebih lambat. Kemudian kalau penggunaan aluminium tadi itu K-nya tinggi ya, sehingga P-nya menjadi lebih cepat begitu. Oke, kalau delta T ini sebenarnya delta T dan P ini saling terkait ya. Oke. Kira-kira semacam ini ya. Kalau misalkan kita menganggap bahwasanya panas dari medium yang ada di sini itu mempunyai K yang konstan, ya K-nya itu sama persis, maka bisa kita katakan medium panas yang tertransfer itu ya acek ya, atau continue ya. Bukan continue ya, acek itu steady ya bahasa Inggrisnya. Steady atau tunak ya. Dia continue ya, bukan continue. Acek ya, katakanlah acek ya. Jadi dalam satu segmen di sini ini panas itu bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu namanya acek ya. Dalam satu material yang K di sini nih ya, yang warnanya abu-abu ini, itu setiap titik itu laju panasnya itu sama. Itu namanya acek. Oke, jadi mungkin yang perlu diingat di persamaan seperti ini ya, bahwasanya laju itu sama dengan K dikalikan A dikalikan perubahan suhu per jarak. Nah, ini adalah contoh beberapa konduktivitas thermal. ada berbagai macam. Ya, ini dari metal ini yang paling tinggi adalah silver. Jadi peralatan masak yang terbuat dari silver itu dia punya K yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada aluminium. Tembaga juga hampir 2 kali lipat ya, koper ini. Sehingga peralatan masak tembaga itu dia lebih cepat. Air yang kita rebus itu lebih cepat panas ya, karena dia punya K yang lebih tinggi. Dia lebih mudah untuk mentransferkan panas. Gitu ya. Oke, kemudian untuk yang gas itu udara, helium, dan hidrogen kecil seperti ini. Kemudian material bangunan, ini ada beberapa macam. Sampai yang paling kecil adalah polyurethane foam, yang paling besar adalah windows glass. Polyurethane foam ini biasanya kalau kalian lihat orang barat membangun rumah itu di temboknya kan kayu ya, biasanya kayu, ada lapisan kayu, kemudian di sela-sela kayu tadi dikasih foam, dikasih kayak semprotan itu, kemudian mengembang. Itu polyurethane foam. Itu dia memiliki konduktivitas panas yang sangat kecil, sehingga rumah di situ itu kayak terisolasi panasnya begitu ya, lebih awet begitu panasnya. Oke, kira-kira semacam itu istilah konduktivitas panas. Kemudian mekanisme ini aja ya, konduksi lagi ya. Ini contohnya untuk yang lempeng gabungan. Lempeng gabungan, jadi ini ada 2 lempeng yang K2 dan K1, dengan K2 itu panjangnya adalah L2 atau dx-nya adalah L2, kemudian yang K1 ini dx-nya adalah L1. Ya, tentu saja kita akan mendapatkan suhu perantaranya di sini, namanya adalah Tx ya. Di Tx di sini, maka laju perambatan panasnya dirumuskan menjadi A dikalikan perubahan suhunya, cold sama high-nya, kemudian dibagi dengan jumlahan antara L per K. Jadi ini tadi sudah dirubah ya, dx-nya sudah dirubah menjadi L di sini, kemudian K-nya, karena K-nya itu sebagai fungsi dari L itu tadi materialnya, jadi langsung hanya jumlahan seperti ini. Ya. Jadi laju perpindahan panas itu sama dengan luas penampang dikalikan perubahan suhu panas dan dinginnya dibagi dengan jumlahan dari hambatan termalnya. Kalau hambatan termalnya semakin tinggi, otomatis P-nya akan semakin kecil. Laju panasnya akan semakin kecil. Oke, jadi kira-kira rumusnya semacam ini. Jadi kalau ada 2 kasus semacam ini, ya kita pakai rumus yang semacam. Itu kita bisa bagi, T-nya ini bisa dihitung juga untuk TX di sini nih. TX-nya ya. Jadi dianggap laju panasnya itu tetap sama. Kita bisa menghitung nilai TX di sini nih, tengah ini dengan K2 dan L2 tertentu, K1 dan L1 tertentu. Kemudian selanjutnya adalah konveksi. Ini cepat saja karena perpindahan panas itu atas pergerakan materi ya, ini lebih complicated persamaannya. Ya, jadi materinya itu ikut bergerak ya, bisa udara, bisa
contohnya adalah magma begitu ya, magma di dalam bumi itu materialnya itu bergerak yang menyebabkan panas itu berpindah. Dan ini contohnya ya di rumah itu ya, jadi ada perpindahan panas dari mungkin dengan kipas atau dengan AC atau dengan pemanas begitu, sehingga panasnya akan berpindah melewati melewati sistem konveksi. Jadi panas itu dibawa oleh butir-butir ya, butir-butir gas itu tadi, atau material dari gas tadi itu membawa panas sana kemari. Oke. Kemudian yang ini yang radiasi ini juga dibahas sedikit sekali di dalam fisika dasar 1. Paling banter itu sampai kebersamaan semacam ini. Ini laju radiasi namanya. Kalau yang sebelumnya adalah laju perpindahan panas, kalau ini adalah laju radiasi. Ini dikenal dengan persamaan Stefan Boltzmann ya, Stefan Boltzmann. Sigma A E T pangkat 4. Sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah sekian. Kemudian A itu luas permukaan, E itu adalah emisivitas atau serapan dari medium. Kalau medium tadi serapannya tinggi, biasanya ditunjukkan oleh warna ya, serapan ini. Warna hitam itu berarti tinggi, warna yang cerah itu bisa memantulkan, dia paling rendah. Kemudian T ini adalah suhu ya, dalam Kelvin. Oke, didapatkan nilai laju radiasi. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian ini mekanisme perpindahan panas untuk yang radiasi ya ini ya. Ini penyerap ideal adalah benda yang menyerap semua energi yang datang. Jadi E sama dengan 1, yaitu adalah benda yang hitam atau black body. Penyerap ideal biasanya juga memancarkan energi yang ideal. Laju radiasi thermal lingkungan yang diserap benda itu biasanya semacam ini, dengan TE itu adalah suhu di lingkungan. Oke. Benda memancarkan sekaligus menyerap radiasi. Jadi benda itu bisa memancarkan, juga bisa menyerap radiasi. Contohnya kalau kita menjemur benda di panas matahari ya, itu dia menerima energi, kemudian benda tadi juga masih memberikan energi panas, karena kalau kita berada dekat dengan benda itu juga kita akan mendapatkan panas radiasi dari benda itu. Oke, ini kemudian contoh dari aplikasinya, jadi sebuah kontainer yang didesain untuk meminimalkan kehilangan energi yang disebabkan oleh konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini yang kita kenal dengan termos itu ya. Termos ditemukan pertama kali oleh Sir James Dewar. Jadi dibuat ruangan antar dinding yang vakum untuk mengurangi perpindahan panas oleh proses konduksi dan konveksi. Karena tadi udara itu kan atau ya bisa dikatakan udara yang vakum ya, udaranya sedikit sekali di situ, atau bisa dikatakan tidak ada udara sama sekali, maka konduktivitas panasnya juga akan mendekati nol ya, sehingga merupakan isolasi yang sangat bagus. Bagian dalam dilapisi perak atau pemantul yang baik untuk mengurangi perpindahan panas oleh proses radiasi. Ukuran layar dibuat sekecil mungkin untuk mengurangi energi loss. Jadi kira-kira semacam ini, itu kita akan mendapatkan sebuah material yang bisa menjaga panas yang ada di dalam di sini ini tidak bisa keluar ya. Semacam isolated ya. Jadi isolasi panas yang bagus. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih, selamat pagi.